Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tadi berangkat sekolah jalan kaki
motor kayaknya nih. Nah, katanya mau beli motor, berarti nanti udah kelas 6 atau udah SMP sekolah bawa motor. Tapi hati-hati ya. Coba tadi Abu buat apa? Pinter ya. Ada yang buat mondok. Terus ada yang beli baju. Bajunya baju sekolah lagi. Terus ada yang sepeda. Ada yang motor. Terus apa lagi? Hah? Waduh, dipancing. Bagus ya. Tapi jangan sering-sering mancing. Nanti ditangkap sama buaya gimana? Ada nggak buaya di sini? Ada. Di Muara. Di sini di Muara ya? Buayanya buaya apa? Oh, buaya darat. Kan buaya bisa dua alam. Bisa di air, bisa di darat. Oke. Ada lagi yang lain? Beli tas, tuh kan? Nggak aneh-aneh kok. Ada lagi? Mondok, bukan? Mondok ada 2 orang. Sepeda tadi ada 4 orang. Pancingnya ada 2. Pancing berapa? Harganya emang? Oh, ada yang 100, ada yang 200. Pancing yang kayak gini ya? Oke, ada lagi yang lain selain ini? Apa? Nah, beli motor. Motor kan? Nah, beli motor ada 2 orang. Alat sekolah. Tuh. Alat sekolah juga. Coba ibu tanya, kalian menabung? Karena kalian ingin menabung, emang inisiatif sendiri atau dipaksa? Berarti kalau inisiatif sendiri itu pintar. Oke. Untuk mengetahui cara mengelola uang dengan baik, simak ya. Ibu akan memberitahu lewat teks ini. Cara mengelola uang, perhatikan di teksnya masing-masing ya. Oke. Perhatikan dulu ya. Uang sangat dibutuhkan setiap orang. Ada di sini yang nggak mau uang? Kalau nggak ada uang nggak bisa beli apa-apa. Coba misalnya satunya punya tempe, satunya punya es krim. Kalau dulu kan barter. Kalau sekarang mau nggak orang es krim ditukar tempe? Nggak mau. Nggak punya uang nggak usah makan es krim katanya ya nggak. Kecuali ada teman yang baik hati beli 2 dikasih 1. Ada nggak di sini kayak gitu? Ada. Jadi tempat ini bagus ya. Nih dengerin, uang itu berfungsi untuk alat pembayaran yang sah. Apa lagi? Uang berfungsi untuk pembayaran yang sah. Coba 2 ini ulangin. Ayo, uang berfungsi untuk apa? Ayo, ulangi. Apa tadi? Nah, jawab. Apa? Uang berfungsi? Oke. Coba kelompok ini, apa fungsi uang? Oke, yang belakang, jawab-jawab. Apa fungsi uang? Nah, jadi uang itu alat ya, alat pembayaran yang sah. Kalau zaman dulu pakai kerang, bisa nggak sekarang kalian bawa kerang untuk ditukerin makanan? Nggak bisa.
misalnya orang tua saya adalah petani, kita harus bangga. Kita makan hasil jerih payah sendiri. Nah, minyak goreng dari sawit. Oke, cemilan ataupun karbohidrat lain dari nasi, dari jagung, betul nggak? Oke, jangan malu punya orang tua petani. Ada yang guru? Ada berapa orang? 1, 2, 3. Bagus ya orang tuanya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi petani, ada yang kerja di pemerintahan desa kayak kades atau sekretaris desa. Nggak ada. Dokter? Nggak ada juga. Bidan? Nggak ada juga. Semoga di antara kalian nanti ada yang jadi bidan, jadi dokter, atau jadi polisi yang amanah ya. Sesuai cita-cita masing-masing. Oke, oleh karena itu setiap orang harus bekerja untuk mendapatkan uang yang cukup sesuai kebutuhan. Mendapatkan uang itu sulit nggak? Di sini ada yang pernah ikut ke ladang? Pernah ikut ke ladang. Panas nggak? Panas. Capek nggak? Nah, ada yang pernah ikut berondol? Ada yang pernah ikut nanam padi? Ya, karena jadi kan lumpur-lumpuran, panas-panasan, kadang kalau hujan kehujanan, capek pulang-pulang kan. Nah, jadi untuk mendapatkan uang itu susah. Makanya kita harus pandai menabung supaya pas misalnya nih sawit lagi trek, sawitnya belum panen, itu ada tabungan. Oke. Kemudian oleh sebab itu kita harus pandai mengelolanya. Bagaimana caranya? Ada yang tahu gimana cara mengelola uang? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu cara mengelola uang? Tahu nggak? Dari uang 10.000 misalnya, kalian gimana caranya? Kalian sebagai siswa itu? Mana? Jangan hidup boros. Pintar ya. Jadi kata siapa? Amelia, jangan hidup boros kawan-kawan. Belanja seperlunya aja. Misalnya nih kalian masih kecil belum butuh lipstik ya, nggak usah beli lipstik. Misalnya yang cowok nih belum butuh misalnya helm yang bagus, ya nggak usah beli helm yang bagus ya kan, sesuai kebutuhan. Kenapa? Sakit? Enggak. Kamu nangis kenapa? Enggak. Oke, lanjut ya. Oke, tadi kan bagaimana cara mengelolanya? Banyak cara untuk mengelola uang. Salah satunya yang dikatakan oleh Amelia tadi. Ya benar ya, jangan hidup boros. Kita harus berhemat. Hidup hemat harus dimulai sejak kecil. Kalian masih kecil apa udah dewasa? Masih kecil apa udah dewasa? Kecil. Jadi masih bagus untuk memanage diri ataupun membentuk diri. Nanti kalau dari kecil boros sampai tua boros. Kalau dari kecil udah pandai menabung sampai tua pandai boros. Oke. Mulailah dengan dengerin. Caranya yaitu mulailah dengan menyisihkan sebagian uang sakumu untuk ditabung. Ingat peribahasa ya. Kecil teranja-anja. Apa? Kecil teranja-anja. Besar terbawa-bawa. Kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Oke. Sudah tua, berubah enggak? Tahukah kamu apa maksud peribahasa tersebut? Ada yang tahu? Kecilnya teranja-anja, besarnya terbawa-bawa. Coba dibaca di situ, ada nggak jawabannya? Coba dibaca
Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Ayo, cari coba. Ayo jawab, tunjuk tangan. Salah nggak apa-apa dong. Ayo, kelompok ini kayaknya mau jawab. Kecil anja-anja, besar ke bawah-bawah. Apa artinya? Apa? Ada yang tahu? Nah, apa? No, bukan aku, siapa? Camelia. Nanti mau jawab. Ayo, coba. Apa? Belum tepat ya? Coba. Apa? Apa? Jawab coba. Sudah tua berubah? Enggak ada kata sebelumnya. Coba dibaca dengan baik. Ayo, ada yang mau jawab? Yang belakang. Hai, ada apa di sini? Mana jawabannya? Coba yang mau tahu. Ayo, peribahasa tadi apa sih artinya? Ada yang tahu? Nah, kelompok ini, ayo, Pak. Yang kecil apa? Ada loh yang kurang itu kata-katanya. Coba ulangi kamu bacanya dari sebelumnya. Apa? Coba. Ada yang kurang kata-kata sebelumnya. Nah, betul nih. Jawabannya udah dimenangkan kelompok satu. Nih, jawabannya berarti coba kalian perhatikan teks. Di situ ada tanda tanya, langsung ada jawabannya. Tuh. Tahukah kamu yang dimaksud peribahasa tersebut? Di situ kan ada jawabannya. Peribahasa tersebut berarti bahwa segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dari kecil susah mengubahnya. Oke. Kemudian menabung dapat dilakukan di mana saja. Di mana aja? Coba cari. Di mana aja tempatnya? Di mana? Pintar. Di celengan. Di celengan berarti di mana? Di rumah. Kalau di kota amal celengan bukan? Bukan ya, itu bukan celengan pribadi. Walaupun bentuknya kayak celengan. Kalau kota amal berarti itu milik masjid, milik musola. Celengan adanya di rumah, milik kita sendiri. Tadi jawabannya apa? Ada di celengan, di kantor pos, terus apa lagi? Di sekolahan, di bank kan? Nah, ibu mau tanya, tadi kan ada ya di tabung di sekolahan. Mungkin kalau di SD itu udah nggak ada tabungan di sekolahan. Kalau di TK, coba kalian ingat-ingat waktu TK, itu ada nggak sistem nabung di gurunya? Dapat berapa ratus, berapa juta? Nggak tahu, berarti masih ada. Dapat banyak nggak? Nah, uangnya buat beli seragam masuk SD. Oke. Kemudian lanjut ke materi lagi. Tempat menabung yang aman adalah di bank. Orang tua kalian ada nggak yang nabung di bank? Coba siapa yang tahu? Ada?
misalnya kalian kalau nabung sistemnya kalian catat misalnya hari ini 5.000, besok 10.000, apa nggak dicatat? Catat. Nggak dicatat. Enggak dicatat. Enggak. Itu benar enggak? Nah, ngobrol lah aja nggak tahu kan? Apa yang kita tadi sama ibu? Nah, dicatat apa enggak? Dicatat. Oke, kalau nabung bisa dicatat. Ada yang enggak, itu hak kalian masing-masing ya. Karena ada orang yang suka kejutan, tiba-tiba, wih, 1,5 juta nih misalnya. Kalau nggak catat kan, oh aku butuhnya 5 juta nih, tabunganku baru 3,5 juta, berarti masih 1,5 juta lagi kurangnya. Lebih giat lagi menabung. Ada plus minusnya ya. Kalau nggak dicatat berarti pengen kejutan. Kalau nggak dicatat berarti ada target. Tahu target? Harga sepeda listrik 4 juta misalnya. Kalau dicatat, misalnya harganya 4 juta nih. Kalau dicatat kan tahu jumlahnya kan? Kurang 500.000 misalnya, kayak gitu ya. Oke. Kita itu harus pandai-pandai mengelola uang ya. Bisa menggunakan uang dengan tepat dan hemat. Gunakan uang hanya untuk hal-hal yang penting saja. Kemudian tahanlah apa yang tidak diperlukan. Oke. Di sini kalau nabung pakai celengan sendiri, apa beli? Maksudnya bikin sendiri apa beli? Beli yang 10.000-an ada apa tadi ya? Ya. Apa yang ayam? Yang ayam. Toples. Gampang dong diambilnya kalau toples. Aduh. Kalau nabung itu lebih baik yang susah diambil. Ya. Berarti dilem talent setan tuh. Nah, dilem yang kenceng itu biar nanti toplesnya jadi putar-putar. Kan kalau toples gampang ya, mana sendiri lagi bolongannya, sekali ngambil 3,5 nanti. Nah, kalau celengan yang ada nggak masih yang pakai celengan dari tanah liat? Enggak lagi. Soalnya sayang ya, belinya udah mahal, nanti kalau zaman dulu itu pakai tanah liat, jadi dipecahkan itu loh. Ada yang tahu? Dipecahkan nanti rusak deh gitu. Tapi kalau dari plastik itu kan harganya cuma 5.000, 10.000, nanti dicongkel bisa ditambah lagi. Oke? Nah, kayak gitu ya. Jadi udah tahu kan cara gimana mengelola uang yang baik? Udah? Nggak boleh boros. Nggak boleh boros ya. Nggak boleh boros. Beli yang seperlunya. Coba cara mengelola uang tadi gimana kata ibu? Ada 2 tadi. Cara mengelola uang yang baru saya disebut apa? Cara mengelola uang supaya enggak gimana? Ya, pakai uang itu seperlunya aja. Jajan 5.000 udah kenyang ya udah, sisanya ditabung. Misalnya udah punya pancing, pengen beli pancing lagi, pengen beli pancing lagi, itu namanya pemborosan. Kalau udah punya ya udah. Kalau belum punya nggak usah beli lagi. Oke. Oke, kembali amati teks tersebut. Kembali amati teks yang berjudul cara mengelola uang. Nanti ibu tanya. Dibaca dulu cara mengelola uang itu di bukunya masing-masing. Ayo yang belakang.
Sudah dibaca, keluarkan buka buku tulisnya. Keluarkan. Satu kelompok satu ya. Masuk nggak? Ini kan kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang belakang, ya kan? Misalnya nih kelompok 1 nih. Pakai bukunya Tata. Ya kita pakai buku Tata aja. Nanti tapi soalnya dijawab sesuai dengan pemikiran bersama. Jadi bukan hanya Tata yang ngerjain, tapi semuanya. Dia per kelompok. Enggak. Kelompok 2 tahu? Kelompok 3 udah maksud apa kata ibu? Kelompok 4 itu. Kelompok 4. Tahu? Ya. Nanti hasil diskusinya ibu minta dibaca di depan. Oke? Oke. Nomor 1.
tadi yang kelompok 1 dapat 100, kelompok 2 dapat 100, kelompok 3 dapat 100, yang kelompok 4 dapat 60. Gak apa-apa ya, ayo kita hapus diri kita masing-masing. Nah ya, sebelum ibu tutup, ibu mau tanya dulu nih. Gimana pembelajaran hari ini? Membosankan atau seru? Oke, kemudian jadi ibu tanya lagi, apa kalian kesulitan dalam memahami materi ini? Gampang kan? Oke, kemudian apa ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup? Cukup? Kemudian ibu ucapkan terima kasih karena udah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan partisipasi yang baik, yang bagus, semuanya aktif ya. Oke. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ataupun kata-kata ibu yang kurang berkenan